Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi dengan Miss Evi. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, kita katakan pujian, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau belajar firman-Mu bersama-sama. Roh Kudus tolong setiap anak-anak SD Kristen Elim biar mereka mengerti firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, shalom anak-anak. Kita belajar sama-sama dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-40. Panjang ya. Oke, kita baca. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Dia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam berdoa dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucapkan syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar. Kalau kita sudah belajar kitab Matius, kitab Markus, dan di kitab Lukas ini, Alkitab menulis masa kecil Tuhan Yesus sebanyak 2 kali, yaitu di umur 8 hari dan di umur 12 tahun. Besok Miss Evi akan jelaskan waktu Yesus berumur 12 tahun. Tapi hari ini Miss Evi akan bercerita tentang Yesus pada usia 8 hari. Kenapa Alkitab cuma menulis 2 hal tentang Yesus ketika Yesus berusia? Karena ditulis semua.
kemungkinan Alkitab kita nggak akan muat. Atau ketika anak-anak ke sekolah, anak-anak akan bawa Alkitab yang sangat besar karena harus menceritakan secara detail tentang Yesus. Tapi kok kenapa cuma 2 di usianya? Karena itu adalah usia atau masa yang penting menurut hukum Taurat atau adat istiadat Yahudi pada zaman itu. Nah, ini Miss Evi akan membahas ketika Yesus berusia 8 hari. Yaitu yang pertama, Yesus disunat dan diberi nama sesuai permintaan malaikat atau yang diberitahu oleh malaikat, yaitu Yesus. Yang kedua, memberi persembahan sesuai hukum Taurat. Dan yang ketiga, yang mau kita belajar dari sini adalah ada 2 tokoh di dalam kisah itu, yaitu Simeon dan Hana. 2 tokoh ini adalah 2 orang yang mengkonfirmasikan tentang Yesus, bahwa Yesus akan menjadi juru selamat dunia. Dan ketika Yesus ada di dunia, Yesus akan melakukan hal-hal besar atau perkara-perkara luar biasa yang akan membingungkan atau akan membuat seluruh orang-orang menjadi takjub. Dia yang Tuhan, dia yang Raja, yang jadi manusia. Jadi itu meneguhkan kembali Yusuf dan juga Maria yang saat itu sedang sama-sama belajar mengenal Yesus sang juru selamat yang menjadi manusia, yang saat itu menjadi anaknya dari Maria dan Yusuf. Nah, anak-anak, dari kisah ini apa sih yang mau kita belajar bersama-sama? Anak-anak, kita pun harus belajar mengenal Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat. Kita harus belajar sama-sama mengenal Yesus setiap hari, seperti yang Maria dan Yusuf lakukan. Ketika Yesus ada di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka pun terkaget-kaget dan terkagum-kagum ketika mereka mendengar tentang Yesus dari Simeon maupun dari Hana, tentang bagaimana Allah akan melakukan hal-hal yang besar lewat Yesus yang adalah juru selamat dunia. Setiap hari Maria dan Yusuf pun belajar mengenal Yesus. Nah, kenapa kita pentingnya kita sekolah minggu, renungan setiap pagi, berdoa bersama mama dan papa, membaca Alkitab? Itu pun adalah bentuk kita belajar mengenal Yesus secara pribadi setiap hari, hari demi hari. Dengan demikian, anak-anak Miss Evi akan bertumbuh bersama-sama ketika kita belajar mengenal Yesus. Karena itu Miss Evi harap ketika kamu di rumah, belajarlah mengenal Yesus setiap hari, hari demi hari. Dengan demikian kamu akan bertumbuh dewasa secara iman maupun dewasa atau tubuhmu pun akan bertambah besar, tapi imanmu, pertumbuhan rohanimu pun akan bertumbuh dengan baik. Demikian cerita firman Tuhan Miss Evi pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena hari ini kami belajar mengenal Yesus seperti Maria dan Yusuf yang setiap hari pun mereka takjub ketika mereka mendengar tentang Yesus. Karena itu Tuhan tolong anak-anak SD Kristen Elim setiap hari untuk bertumbuh dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.